What's up gengs? Balik gue bersama Marvin. Nanda. Di sini kita akan ngebahas hal seru, inspiratif, kocak hanya di Pojokan Random. Karena kita gak bakal diam. Bahas random dong. Goyang. Gempa. Senang. Gue mau sapa dulu nih. Gue mau ngucapin selamat untuk kalian yang lagi nonton sambil duduk, rebahan, tiduran, telanjang. Terserah kalian mau ngapain. Gue doain kalian masuk surga lah. Ya gak tahu dong kalau sampai nonton ada yang telanjang. Kan who knows. Lagi males ketiba itu. Kenapa tuh? Kenapa? Bahasanya lebih aneh lagi dari yang tadi. Kan gue bilang. Gue setiap episode pasti ada yang berubah. Gak tau apa. Mau mulut gue doang yang berubah terus nih. Iya. Oke. Tiba-tiba oke. Kita harus kenalin dong. Kita ada Naruto. Salah. Yang aduh. Dapat dari mana lo? Dapat ini dari presiden utama ngasih info. Boleh kenalin namanya siapa? Halo guys. Asik. Halo. Annyeonghaseyo. Nama gue Ratu Vega. Boleh dipanggil Ratu, Vega, Rave atau everything lah. Terserah mau panggil sayang kan kemarin. Ya. Mau ya sih. Cuman udah ada cowok. Kan nanya dulu dong, nggak salah. Tanya balik dong. Iya bener ya. Iya bener. Tanya balik dong. Lu udah punya cewek? Bukan, nggak ada yang deket. Gue punya Mas Jawa soalnya. Oh, Mas Eno ada. Mas Jawa. Iya, senyumnya kayak gitu aja. Oke, gue manggil Rif aja lah. Oh ya boleh. Gue manggil siapa? Gue satu aja lah. Ya, gue Rif aja. Oh Gua gila, gue punya 2 panggilan gitu nih. kan beda pandangan so. Dia kan kemarin mau manggil lu sayang kan? Ya. Mana? Ya Allah, ternyata Tapi lu udah playboy Mas banget. Jawa kan, jadi gue mundurkan gue ini Koko Cina. Bisa aja. Ngelesnya bisa aja lo. Gak ingat. Gue liatin episode aja. terakhir. Ya denger dong. Itu episode yang buat gue diem banget, gak bisa ngomong apa-apa lagi tuh. Ya, Parah. gue bisa kayak gitu juga sih mau gak? Jangan. Ya. Ini aja. Gue udah cukup kemarin aja. Oke, jadi Rif. Ada topik apa hari ini, Vin? Jangan bahas topik dulu. Kegiatannya Rif ngapain? Kegiatan Akhir-akhir aku ini. Iya. Kegiatan aku akhir-akhir ini apa ya? Nyusun skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua gue freelance. Terus gue dagang. Gue punya Dagang apa usaha. tuh? Gue thrifting Boleh baju. dong. Oh, boleh dong. Boleh. Thrifting baju. Biar nanti mas-mas Jawa yang Iya. nulis. Oke. Soalnya apa nih direktur kameramen kami ini baju itu aja wajib. Kita butuh stylist. Ya boleh. Thrifting baju boleh ya. Langsung aja ke Instagram gue. Nah, tolong direktur kameramen. Nah, @rafaelra. asik. Dicatat, tolong dimasukin Tolong catat. podcast. Gue juga punya usaha makanan. Oh ya? Iya, namanya Everything by Rafael. Itu makan apa aja? Makanannya itu ada bolabi. Bolabi itu bola ubi. Bola babi. Oh, Aduh, gue cuman nanya. stay halal brother. Oh iya dah. Gue agak keharam dikit lah. Stay halal brother, sorry. Saya anaknya halal. Ini bulu babi. Ya, itu di belakang. Di depan halal. Depan ubi, belakang hara, babi. Iya, bolabi, jala kotek. Ada yang tahu jala kotek? Jalang. Jala kotek, bukan jalan kotek. Oh, jalakotik tuh kayak apa? Jala kotek itu cemilan khas Majalengka. Jadi dia itu cireng. Sebenarnya ini tuh bukan khas Majalengka, tapi jadinya khas Majalengka karena banyak di Majalengka. Oke, lumpia ya. Enggak, dia tuh cireng isi, tapi dalamnya itu tahu pedes gitu. Terus dikasih bumbu cocolan atau di shake gitu, pakai atom aida. Kalau orang Sunda pasti tahu atom aida kan? Ya kayak gitu. Indonesianya apa? Gue orang Sunda gak tau dong. Enggak, emang namanya Memang itu. aida itu bubuk cabe. Oh. Atom itu kayak micin gitu lah. Oh gitu. Kayak gitu. Gue pikir bosabi. Lu kerengkang aja lu tahu. Iya. Coba ini lu nggak tahu. Kan emang kita beli cimol yang kayak gitu. Beli cuman micinnya ya micin. Oh sebenarnya micinnya. Yang mangkok merah itu, gak usah sebut merek lah ya. Yang bungkusnya ada mangkok merah. Lu yang ngomong anjing. Ya gue gak sebut merek, tapi micinnya yang mangkok merah. Atau yang gambar jamur kuning-kuning itu. Oh iya. Tau Nah gak? itu yang kayak gitu. Iya benar ya kayak gitu. Tapi ada topik apa sih hari ini? Gua penasaran. Cepet banget topi gue mau Gua kencing dulu. Ya lu kencing. Ini udah on loh. Oh iya. Namanya juga random kan.
Gue masih penasaran tadi jalan kota, tapi nanti aja lah kita. Nanti kita bahas di belakang kamera aja kali Dia ya. tuh selalu kayak gitu. Selalu Nanti kalau misalkan gue lagi bikin, gue bawa ke sini deh. Nah itu boleh, harus bawa hari ini. Iya, gue nggak kepikiran dia. Udah malu. Nanti gue bawa. Oke ya. Iya. Udah. Apalagi? Gue mau isi sih. Sebenarnya tuh gue mau bahas sesuatu nih. Cuman nggak tahu ya dari Rev sama Nanda mau nggak bahas tentang relationship toxic relationship. bisa dibalik. Iyalah bisa dong. Menarik tau itu dibuat dibahas. Kenapa emang? Pernah ada di posisi itu kah atau? Tapi jangan terlalu jauh deh. Definisi toxic relationship itu apa sih? Kalau buat gue ya, kalau lo berada di hubungan, lo udah ngerasa lo nggak jadi diri lo sendiri, atau lo udah ngerasa kayak setiap sama dia yang lo ingetnya itu cuma sedihnya doang. Gitu. Kayak kalau udah lo ngerasa kayak kok gue kalau sama dia rasanya tuh kayak terkekang ya. Terus habis itu ketika masih inget yang tadi lo? Apa dia bilang? Kurang ajar kan? Tadi apa namanya? Kerangkang ya? Kerengkang ya. Kerengkang, tolong orang Palembang nih katanya bahasa Palembang. Minta tolong komen. Gue butuh tahu kerengkang itu apa. Sumpah. Pokoknya gitulah intinya. Kalau misalkan kalian udah gak selaras dan tidak seirama tapi dipaksakan secara terus menerus, menurut gue itu udah toxic sih. Kalau kayak dia pengen membentuk lo jadi orang lain, itu juga udah toxic sih menurut gue. Berarti kalau dari penyampaian si Rev tadi gue denger tuh kayak toxic relationship itu kayak hubungan dua orang ya. Jadi nggak harus dua-duanya toxic, tapi salah satunya juga toxic. Iya bisa kayak gitu. Tapi biasanya ya kalau misalkan kita udah punya hubungan yang toxic, itu mau nggak mau kita keikutan. Misalkan gue nggak toxic nih, terus gue punya pasangan yang toxic, itu bisa jadi gue kebawa toxic. Karena akhirnya siklusnya kan kayak gitu terus. Kejadinya kebiasaan. Itu yang bakalan dibawa sepanjang hubungan gitu. Kecuali memang mau berubah, tapi masalahnya berubah juga gak segampang itu. Gak bisa kita berubah orang bro. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Bener gak sih kayak katanya yang sudah insomnia, yang lu bisa dapet pacar 25 tahun, lu gak bisa ngebayar 25 tahun sebelumnya. Betul. Karakter orang itu, dan itu memang benar. Benar. Apalagi kalau misalkan kayak putus nyambung dengan dalik kayak pas nyambungnya, oh gue yakin kok dia akan berubah, atau karena kita udah janji berdua untuk membangun hubungan lebih baik lagi kan, banyak kayak gitu nggak sih, kayak Banyak banget. yang kayak gitu kan. Tapi pas dijalanin ternyata masalahnya itu lagi sebenarnya gitu. Sama aja. Jadi ya untuk lepas atau keluar dari toxic relationship dengan orang yang sama itu susah. Kecuali kalau misalkan dia sama orang lain, bisa jadi dia bisa berubah. Oke, kalau gitu jadi dasar orang bisa menjadi toxic relationship itu kenapa sih? Soalnya kan kayaknya hubungan antara dua orang ini toxic saat mempengaruhi satu sama lain. Cuman kalau dasarnya tiba-tiba jadi toxic itu kenapa ya? Gue penasaran sih gitu. Overthinking gak sih? Lu pernah gak ngerasa kayak dia kayak cewek lu nih jalan, terus habis itu aduh nih cewek gue kok gak ngabarin gue ya? Terus ngekang gitu. Iya kayak ngekang kayak, atau Angkreng. pokoknya tuh kayak overthinking atau rasa-rasa cemburu yang berlebihan gitu. Mungkin itu kan bisa berpengaruh dari lingkungan, atau ketika dia di-treat sama orang, atau pokoknya lingkungan kan bukan cuma dari keluarga doang, dari teman. Iya, banyak. Jadi banyak faktor sih yang bikin yang kayak gitu. Bener sih, trauma dari pasangan sebelumnya juga mempengaruhi Iya, sih. nah itu dia. Makanya kalau lu pada belum siap punya pasangan, kalau kalian masih ngerasa toksik, jangan dulu punya pasangan deh. Karena yang ada lu nyakitin anak orang, anjir. Lu gak mau disakitin tapi lu nyakitin anak orang. Gak sempet. Kayaknya ngomong dari hati banget. Iya. Langsung aja Rif, siapa? Aduh. Nggak, halu banget dia ngomongnya. Kayak lu ya. Nah, tadi gue ketampar sekarang. Tapi it's okay lah. Memang tadi yang kata Rif tadi, yang memang kalau belum siap tuh ini jangan dulu lah untuk kalian guys. Jangan dulu. Kasian. Jangan dulu. Kasiannya tuh bukan sama pasangan lo doang. Kasian sama diri lo sendiri. Iya benar. Lo nyakitin diri lo lagi. Lo berusaha untuk dapetin apa yang lo mau, tapi kan gak bisa tuh. Akhirnya lo mati rasa deh. Ya bener. Apa hasrat lu, apa tuh yang lu pengen di seseorang itu? Iya kayak gak terpenuhi karena lo berharap, jadinya Sakit. akhirnya lo mati rasa lo nyalahin orang lain ya El. Kayak teman kita ya,
Siapa tuh? Ada lah. Nggak sebut. Ada. Sebut kayak, dong. Jangan dong. Berani. Lu berani gak? Culun lu aja lah lu yang ngomong. Udah ngomong. Ada temen gue gitu. Cuman kayak dia tetap bertahan aja pada hubungan yang tidak baik kayak gitu lah. Lo pernah bertahan sama hubungan yang tidak baik gak? Oh, untungnya gue belum pernah memiliki toxic relationship. Oh, lo belum pernah. Lo? Belum. Gua nggak ada sih. Gua cuma ini doang sih paling silent treatment doang. Yang 7 tahun itu. Bukan 7 tahun anjing. 10. Oh, 10. Enggak. Bercanda. Sumpah lu pacaran 10 tahun? Enggak. Gila lu. Gak ada. Kok gila sih, gue 10 tahun? Oh ya? Iya. Oh iya. Iya. Serius lu? Serius. Serius? Dari kapan itu pacaran? SMP 2013. Sampai lunas anjing. Ih cicil rumah lu dari awal pacaran sampai jadi lunas itu. Iya emang. 10 tahun gue pacaran. Ya kalau boleh tahu dari umur berapa sih? Dari umur? Dari tahun 2013. Gue masih inget ininya tanggal jadiannya. 24 Februari 2013. Wah, bentar lagi dong. Kalau gue masih jadian mungkin bentar lagi kita anniversary yang ke-11 tahun berarti ya Tani. Oh, berarti baru dong. Putus. Iya. Tahun lalu gue putus. Berarti itu SMA, baru masuk SMA gak sih? Ah? 2013? Iya. Gue SMP kelas 2. Oh, tapi ada putus nyambungnya gak? Iyalah pasti. Lo hubungan lama pasti putus nyambung kan? Ya dulu. Kayaknya setiap hubungan lama tuh pasti ada kayak gitu. Kayak gitunya gitu. Yang gak bisa putus nyambung itu kalau cerai doang kalau menurut gue. Cerai nikah, sorry. Bener, ya. Nikah doang. Masa nikah mau cerai gitu, cerai terus nggak bisa gitu. Pernikahan bukan buat mainan, guys. Enggak sih. Denger. Iya denger lah. Lu yang mau nikah. Lu kan diajak nikah juga bro. Sumpah, Vin. Enggak ada itu ngomongin itu. Bercanda, gak ada. Dia Gak ada. pasti ke depan akan nikah dong tuh. Iya, pasti ke depan akan nikah. Ya maksud gue kira tuh ceweknya yang bakalan ngajak nikah gitu, Vin. Kan belum ada cewek masalah. Yaudah gue yang ngajak mau gak? Wah. Semalam aja ada nggak panggilan yang boleh, yang sayang? Haus dia. Gue bingung kalau diajak serius. Soalnya kan kalau nikah tuh benar-benar pemikiran harus benar-benar mateng. Iya betul. Nggak asal kayak lu ngajak main aja kayak Kayak main rumah-rumahan gitu. Iya. Harus secara mentally, physically, financially stabil. Gak bisa ngajak nikah sembarangan. Pokoknya kalau ada yang ngajak gue nikah sembarangan, gue selepet lu pada ya. Soalnya sering banget gue dapet DM kayak, yuk nikah yuk sama abang. Kayak lu ngajak, iya banyak yang DM gue kayak gitu. Serius sih. Tim halo deh. Enggak, Oh, enggak ya? tim halo deh. Untungnya ya. Tuh. Ada kayak dikat deh. Tolong matiin emang. Rumah gue diserang kompi anjing. Calon presiden kita soalnya jenderal nih. Iya. Denger direktur. Aduh. Gue masih pengen jadi co-host di sini. Gue juga mau jadi host. Gak mau gara-gara konyol anak ini doang gue di penjara. Tapi gila sih gue masih shock 10 tahun. Wow. Gue gak nyangka sih tuh. Gak nyangka itu. Paling jauh sih 7 tahun. Nah ini doang sama ini direktur gue. Ya. Tahun. Ya. Kalau 10 tahun cuy, harusnya kalian bisa serius gak sih itu? Lamanya hubungan itu bukan penentu lo bisa bareng sama dia atau enggak sih buat selamanya. Buat baru denger tuh. Ya enggak, karena orang nikah aja itu tuh masih banyak kagetnya. Iya, benar. Yang udah hidup serumah nih, itu tuh masih banyak kagetnya. Pasti ada hal-hal baru yang kayak, oh ternyata dia begitu ya. Terus pasangan kita juga mikir kayak, oh ternyata kita kayak gitu ya, kayak gitu. Terus baru tuh keluar tuh sifat-sifat buruknya. Apalagi yang pacaran, apalagi yang gak tinggal serumah gitu. Kayak mungkin kalau living together bisa kelihatan dikit-dikit. Tapi yang LDR-an atau yang emang rumahnya beda. Jauh-jauhan ya? Iya. Biasanya kan kalau pacaran nunjukin yang baik-baiknya, effort banget gitu. Gitu sih. Kecuali kalau emang punya pasangan mau kondo ya, itu beda lagi. Sialan. Sekarang ada loh mau McDo. Apa itu? Gak usah diomongin juga anjing. Mau McDo tuh temenannya sama dengan mau kondo gitu. Iya itu dia. Ya, apa? Versi cewek itu. Iya. Anjir, gue baru denger anjir. Iya, Demi Allah. ada. Cuma gue pengen dia ngomong langsung. Tapi karena lu udah bukan lu ngomong. Bisa lah. Mau McDo. Nggak apa-apa. Iya mau McDo. Lu The Noodles. Kalau The Noodles gue tahu lah. The Noodles. Iya, The Noodles gue tahu. Anjing. Itu bahasa Depok bukan? Karena lu orang Depok. Nah, Orang dia Depok.
Nih orang Depok. Depok. Oh iya dia yang Depok ya. Depok lebih dari Bogor. Bukan Islam. Gua bingung dia Depok apa-apa. Lu jelasin tadi. Gak usah dijelasin next lah. Lu sensitif bro, sensitif itu. Tapi iya berarti ya kan gue kira tuh ini mau kondo tuh maksud gue buat cewek juga ya. Tapi kan cewek nggak punya kok kan. Iya. Iya. Jadi mau make tuh punya apa bener-bener. Mau make tuh. Iya, mau make. Aduh gue kenal lagi. Lu jangan deh, Cok. Jadi ini oke lanjut. Cuma memang ada. Tapi banyak. Iya banyak kan. Narsum kita kan taunya itu doang tadi. Ya mau kondo doang. Mau yang kondo gue tahu. doang. Makasih loh sudah menambahkan vocabulary baru. Iya itu. Vocab baru itu buat gue. Oke, kalau gue mau nanya nih, nah pas toxic 10 tahun itu, Gue gak bilang 10 tahun toksik ya. oh enggak, 10 tahun itu yang ada, menurut lu toxic relationship bukan? Yang 10 tahun dulu tuh. Iya, gue bisa bilang kita toksik, sama-sama toksik. Gue Oke. gak mau nyalahin satu pihak ya. Oke, kalau gitu gue mau nanya nih, gimana cara lu keluar dari hubungan yang toxic itu? Wah anjir itu gila susah banget. Nah itu. Gimana cara lu survive juga? Iya, survei juga 10 tahun itu. Iya guys, 10 tahun toxic bro. Cuman mau keluar dari hubungan itu kan, lu butuh effort, butuh bener-bener artinya lu korbanin gak sih? Wah banyak yang gue korbanin. Apa itu? Cerita aja. Waktu 10 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar buat hubungan, buat jalin hubungan, buat mengenal masing-masing personality. Tapi ternyata emang banyak kebenturnya, banyak perbedaannya yang sebenarnya udah terlihat dari zaman dahulu kala. Tapi yang kita berdua ngerasa kayak oke, kita fine kok, oke kita fine. Jadi kayak berusaha untuk baik-baik aja. Padahal itu yang selalu jadi poin utama ketika berantem gitu. Indian akhirnya kita berdua ngerasa kayak emang ternyata udah nggak bisa diselamatin. Tujuan lo sama tujuan gue sebenarnya sama, tapi cara untuk capai tujuan gitunya yang beda. Iya benar. Kayak gitunya. Terus waktu 10 tahun itu bisa gue gunain dengan mungkin gue ketemu sama banyak orang yang bisa men-treat gue lebih baik misalkan, atau gue ketika dalam 10 tahun itu gue bisa bertemu dengan banyak orang, teman-teman baru, jangkauan gue lebih luas karena pada saat gue sama 10 tahun itu gue terkekang gitu karena gue nggak bisa punya banyak teman yang kayak gitu-gitu. Itu tuh banyak sebenarnya ada banyak hal yang gue sesali ketika gue pacaran selama 10 tahun. Dan gue yakin dia juga punya hal penyesalan lah gitu. Iya, bener. Selama dia hubungan Pasti. sama gue pasti nyakitin dia juga karena menurut gue kita berdua sama-sama toksik gitu. Jadi gue nggak mau membela diri apapun. Jadi buat lo gue minta maaf banget. Toksiknya tuh dalam hal apa sih itu? Kita LDRan 10 tahun itu. Oh, Jadi lu Jadi gue SMP sama dia itu masih satu daerah, Oke. tapi beda sekolah, beda kecamatan sorry. Terus SMA-nya beda kecamatan juga, tapi dia kayak di kota, gue di kampung gitu. Kuliah dia tambah jauh lagi. di Bandung, gue di Jakarta. Wow. Kerja gue Jakarta, dia di mana? Bima di NTB. buset jauh banget tuh. Iya. Jadi kita emang udah fighter banget. Makanya gue gak mau LDRan lagi sekarang. Capek gue 10 tahun gue LDRan. Masih gue harus LDRan lagi. Tapi mayoritas sih yang LDRan itu tuh nggak bisa bersatu biasanya. Iya. Karena ya gitu dia. Overthinking ada pengaruh. Overthinking, gue bisa mengakui bahwa diri gue ini bukan tipikal perempuan yang overthinking tiap saat atau ngelarang-larang cowok gitu. Gue termasuk cewek yang kayak lo mau ngapain, lo mau main silakan gitu. At least Malah gue, tahu. iya, malah gue nyuruh dia main. Karena menurut gue dia nolak anjing. Dengar tuh mantannya. Lu anjing ya, no rap lu. Lu nolak gitu. Maksudnya gue anaknya kalau kata anak Jaksel tuh kayak social butterfly parah gitu. Iya, bener-bener. Kayak gue bisa ketemu orang tuh kayak baru kenal gue udah bisa hai gitu-gitu. Nah, dia tuh nggak kayak gue, dia introvert gitu. Jadi kayak lu main aja gitu. Dan gue nggak pernah membatasi pergaulan dia, mau itu cewek ataupun cowok. Jadi kayak lo mau main, lo boleh kenalan sama siapapun, cari relasi sebanyak-banyaknya. Karena itu berguna buat masa depan lo nanti gitu. Buat walaupun menurut lo kayak ya dia nggak bakalan bantu gue di karir atau apa. Iya.
kita nggak ada yang tahu ya nggak sih masa depan orang tuh kayak gimana gitu. Tiba-tiba dia jadi jenderal atau apa, kita nggak ada yang tahu. petinggi Pertamina gitu kan. Dia petinggi Pertamini. Gak apa-apa kalau Pertamina gue banyak, buy duit dong. Iya, Iya. kaya dia. Yes. Doain aja. Gue punya industri farmasi nanti. Oh iya, mau nanya ngomong-ngomong, zodiak lu apa? Aries. Aries. Kenapa emang? Lu apa? Jero lo mana? Oh, Libra. Libranya lemes aja. Libra. Gue Sagi. Oh ya, anak Sagi kita sebenarnya cocok. Nah, bro, gas. Oke, gas pacaran Anda. Lihat. Senang Lihat itu. Senang banget. Apa terjadi? Gue Leo. Leo, Iya. adek gue Leo. Iya, tapi Leo juga beda loh. Ada lu pernah dengar gak sih kayak Leo tuh ada Agustus sama Juli. Iya. Nah, antara Leo Juli sama Agustus tuh beda tau. Iya, katanya beda. Kayak Aries Maret sama Aries April itu beda katanya. Iya, kalau yang kayak Leo Juli itu lebih introvert. Tapi Leo Agustus ekstrovert parah. Lu Leo Agustus tanggal 15. Oke. Kenapa nggak 17? Ya. Bareng. Biar dirayain satu Indonesia gitu. Satu Indo loh. Kalau mak gue mau nahan lagi 2 hari gak apa-apa. Cemen malu nggak tahan. Lagi banget, parah banget ya. Dia memang gila dia. Dia aja sering ngecengin banyak di sini tuh. Tante maafin Marvin ya tante. Aku yang minta maaf aja tante. Udah jadi mantu idaman belum? Ya, boleh ngomong. Aduh baik. Popo gua. Popo. Popo tuh, tau kan Popo? Tahu. Nah, itu yang sumber daya nomor 1. Bang. Ya. Balik lagi deh ke topik Iya. ini. Nah, waktu lu jalani hubungan lu itu tuh, kapan sih lu sadar kalau ini udah toksik? Lu sadar ya? Tadi kan lu bilang udah dikekang kayak gini. Iya. Nah, tapi lu belum jelasin nih kapan lu sadar kalau hubungan ini udah toksik? Gue sadar berarti dari 10 tahun itu gue baru sadar itu setelah gue kuliah, udah akhir-akhir kuliah. Berarti tahun berapa ya? Mungkin Udah ada tuh tanda-tandanya buat toksik ya. 3. Maksudnya baru ngerasain kayak anjir ternyata ini tuh capek ya kayak gitu. Karena yang gue rasain sebelum kayak realize atau sebelum gue bego kan, dulu kan gue bego ya, itu kan kita bahasnya kita bego lah ya. It's okay. Bahasanya bego gitu. Bego semua. Segoblok itu kayak gue merasa bahwa itu tuh adalah sebuah pengorbanan. Jadi apapun yang gue lakuin kayak mengalah untuk menurunkan ego itu pengorbanan. Sebenarnya emang iya, yang namanya hubungan kan harus nurunin ego. Cuma kayak ngikutin apa yang dimau atau dia juga ngikutin apa yang gue mau. Jadi kayak sama-sama istilahnya kayak boneka nih, kita bajuin, gue pengennya lo kayak gini, tapi gue juga pengen lo kayak gini gitu. Tapi gue nggak mau kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Itu tuh gue udah akhir-akhir kuliah, 3 tahun 4 tahun belakangan gitu lah. Itu baru tuh gue capek. Akhirnya kayak ini kayaknya emang toksik deh. Bahkan gue pernah putusin dia karena kayaknya kita emang toksik deh, kayak gitu. Bukan kamu doang yang toksik, aku juga toksik. Tapi kita balik lagi. Kayak gitu terus siklus ya. Sampai akhirnya kayak it's enough karena gue ngerasa cuma jalan di tempat, di situ-situ aja. Gak stuck, gak ada kemajuan. Gue merasa bahwa kan yang namanya punya hubungan gitu ya, itu kan pasti punya goals sendiri, achievement tersendiri. Nah, gue itu termasuk tipikal perempuan yang kalau misalkan gue punya hubungan, gue itu punya goalsnya itu adalah married gitu. Walaupun gue punya pacar nanti ternyata 2 minggu gue putus misalkan. Pernah. Sebulan putus, Gila. 2 minggu putus pernah. Itu sewa. tapi usaha gitu. Tapi ternyata Gak cocok ya. iya nggak cocok. Jadi ternyata stuck di situ-situ aja. Gue merasa dia tidak memberikan progres, sedangkan gue memberikan progres dan nyudutin dia untuk progres. Tapi dia sih bilang dia siap, tapi gue merasa dia tidak siap dan dia ragu. Gitu. Jadi akhirnya kayaknya tidak menemukan jalan tengah dan banyak banget konflik kayak hal-hal remeh. Tahu kan yang namanya mau merit kan ya, pasti lo mau merit kan ceritanya kan, pasti lo bahas tentang kayak mau tinggal di mana, ya kayak gitu-gitu kan. Mau tinggal di mana aja tuh hampir tidak iya, nggak dapat titik poin kita mau di mana. Dia pengennya gue di sini, gue pengennya gue di sini gitu. Terus cara berpakaian juga, bahkan cara berpakaian aja tuh bisa jadi bumerang dan jadi masalah. Gue berantem sama lo tuh kan masalah pakaian mulu kan. Curhat. Gila. Ini tempatnya curhat juga kok. Iya. Apa sih?
Gak apa karena ini nggak jadi. Bangke tau. Nggak. Karena gue juga pengen dia sesuai yang gue mau. Jadi sama-sama salah. Jadi pada dasarnya kalian bukan pada dasarnya, aku nanya deh, pada saat yang pas lu pacaran yang hampir 10 tahun tuh, pernah membahas nggak kalau gue tuh pengen kayak gini-gini? Oh sering. Itu pasti sering. Hubungan mama lo nggak bahas itu aneh. Cuma ya namanya angan-angan ya. Gimana ya? Cuma kepengen tapi pas emang dibahas dengan serius ternyata nggak dapet titik temu. Oh, abis itu lupa. Nanti bahas lagi kayak gitu berantem maafan lupa. Kayak gitu aja terus. Walaupun sebenarnya kita tuh sebenarnya pengen sama-sama bareng kan pada saat itu, tapi sekarang nggak deh kayaknya nggak, karena balik lagi yang tadi kalau gue balik lagi takutnya keulang lagi siklus yang sama. Tapi gue penasaran deh. Lu LDR 10 tahun tuh enggak 10 tahun sih ya. Cuma hubungan lu kan 10 tahun nih. Hal toksiknya tuh apa sih? Toksiknya ya? Iya, toksik. Gua kan banyak kan toksik. Iya, banyak. Ada pengekang apa segala macam banyak kan. Ya rasain dulu pengalaman lu aja. Experience lu dulu apa? Ini berat sekali ya pembahasannya. Tapi nggak apa-apa kan ditanya kalau salah satunya yang tadi gue sebutin, jadi boneka untuk dipakein baju, istilahnya kayak gitu. Jadi gue nggak tahu ya kalau walaupun gue sudah merefleksikan diri, tapi gue takut gue salah juga ngebahas ini. Tapi kalau dari sisi gue merasa kayak gue kayak boneka dikasih baju, jadi gue harus pakai baju yang dia mau. Oh, paham kan? Disuruh-suruh kayak gitu, lu pakai gini, harus gini gitu ya? Iya sih. Gak gitu. Itu tuh gue kan nggak tahu. Tanya. Itu peribahasanya. Itu perumpamaan. Iya. Perumpamaan. Pin, tolong. Kesel kan gue kan bertanya kan. Ya udah. Lu kalau grogi ngomong ada orangnya langsung. Nggak grogi, gue cuman mikir boneka dipakein baju berarti kayak disuruh-suruh nggak sih gitu? Kan gue nanya. Ya mas, ya bisa dibilang disuruh-suruh, tapi disuruh-suruh karena gak mau, tapi kitanya gak mau gitu loh. Kayak kitanya gak mau. Misalkan apa ya, yang gak menyakiti banget ya, yang bisa dipakai secara universal orang-orang ngalamin. Oh kayak jam malam. Jam malam. Misalkan gue mau main keluar jam 5 sore misalkan. Terus habis itu izin pulang jam 10 misalkan. Nanti tiba-tiba dia bilang, oke, tapi jam 8 udah sampai rumah ya. Yang kayak gitu-gitu. Itu tuh gue gak bisa tuh digitu-gituin. Karena yang penting gue izin. Karena gue gak pernah ngelarang-larang. Kalau gue mikirnya kayak gitu ya, gue gak pernah ngelarang lo pengen pulang jam berapa selama gue tahu lo pergi. Udah. Tapi dia gak kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan bisa jadi masalah juga di hubungan. Bisa awal-awalnya kayak gitu. Biasanya awal gitu. Kayak gue cuma diperbolehkan main kalau pakai kerudung misalkan. Ada tuh teman-teman gue yang kayak gitu juga. Kayak lo nggak boleh keluar kalau nggak pakai kerudung gitu. Temen gue banyak juga yang kayak gitu. Kayak gitu nggak bisa dipaksa juga kan? Iya, padahal kan yang kayak gitu sebuah prinsip ya. Iyalah. Gak bisa sayang, nggak bisa kayak gitu-gitu tuh capek banget ya. Gue mikir kalau dikangkang terus kayak gitu ya. Iya. Makanya ini tuh bahan yang asik untuk diobrolin kan. Karena kalian nggak pernah kan di toxic relationship kan? Nggak pernah. Lu pernah kalau sejauh itu doang. Silent treatment. Silent treatment itu juga toxic. Jangan pernah silent treatment sama pasangan lo. Tuh denger Nan. Gua denger bro. Yang tadi pokoknya kalau misal silent sama kasih waktu tuh beda ya. Karena beda ya. Setuju kan? Karena kalau silent treatment lo nggak memberikan kepastian mau sampai kapan sama si pasangan lo itu buat didiemin gitu, tiba-tiba ngilang, terus datang-datang seakan-akan tidak ada masalah, yang ada malah numpuk masalah lo, nggak ketemu dealingnya. Iya. Kalau dikasih periode waktu kan kayak mau gue butuh waktu sehari, ya kan? Mau butuh waktu sehari nggak ngasih kabar bisa kan kayak gitu. Ya, baru satu diskusi kan. Iya baru kelarin masalahnya kayak gitu. Biar sama-sama enak, sama-sama tenang kan lebih enak kayak gitu ya. Gitu. Mana Vin? Udah ngerti dipakai baju. Gue cuman gila ternyata. Oh iya jadi nggak dipakein baju. Bukan. Iya sih. Bukan mikir itu, cuman gue mikir ternyata capek banget dah. Capek. Memiliki toxic relationship gitu. Nah gue mau tanya nih, temen lu kan pasti sahabat lu, kerabat lu, tahu nih hubungan lu kayak gini. Pernah gak ngingetin lu untuk udah deh jangan lanjutin lagi? Banyak. Itu tuh
Sampai di tahap temen gue kayak gini. Mau nyumpahin lu ya? Wah, disumpahin mah udah Sumpah serapa. Cuma sumpah serapa. serapa tuh udah keluar semua kebun binatang tuh, sampai tikus, curut, semuanya tuh udah keluar tuh. Sampai temen gue ngomong kayak gini, kalau lo balikan lagi, gue nggak mau jadi temen. Udah sampai kayak gitu. Itu tuh emang kalau kita ya berada di hubungan toksik, yang capek itu bukan cuma kita doang, tapi orang-orang di sekeliling. Kita. Karena mereka dengerin cerita kita dan mereka pasti exhausted banget kan, kayak Iya. capek banget dengerinnya. Itu lagi masalahnya, lu berantem lagi, nanti tiba-tiba datang-datang, gue balikan. Iya. Ya itu. Sama dah. Oh, kayak temen kita. Ya elah, temen gua no kemarin, Kenapa temen lu? Temen lu kenapa? temen gua kemarin cerita ke gua nangis-nangis. Boleh gak ya? Ya boleh lah. Tenang, nanti gua kasih lu seblak ya pasar malam. Gue beliin seblak, janji. Gue beliin seblak. Jadi dia datang-datang ke rumah gua, katanya ditinggal sama cowoknya, ditinggalin, gak dianterin pulang. Akhirnya dia jalan kaki pulang, dan posisinya dia nggak ada kuota, nggak ada apa, jadi dia nggak bisa ngubungin orang gitu loh. Gak bisa pesan aplikasi Nggak bisa juga. pesan apapun. Oh, dan dia lagi nggak bawa dompet Itu parah sih. dari sekolah dia. Sekolah, jadi jalan kaki dari sekolahnya ke rumah. Terus dia pulangnya bukan langsung ke rumahnya, ke rumah gue, nangis. Terus gue bilang kayak, ya udah, putus kan? Iya, gue putus. Ya udah, buat apa dipertahanin gitu kan? Tiba-tiba besoknya ketahuan lagi. Plot twistnya mantep ya. Plot twistnya mantep juga ya. Atau kayak tiba-tiba berantem lagi nih. Terus pas gue lagi beli es teh Solo, lagi sayang-sayangan depan rumahnya, gue liatin aja sambil minum es teh Solo. Terus dia ketawa, terus gue cabut aja. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ceweknya udah tarik ulur, maju mundur gitu, tapi si cowoknya tetap bertahan gitu. Ada temen gue banyak dah, pokoknya pola tingkahnya sampai ini satu hal yang selalu gue bilang ke teman-teman gue. Walaupun gue capek gitu ya, maksudnya orang lain mungkin kayak udah gue nggak mau dengerin, gue udah nggak peduli apa gimana. Tapi gue selalu dengerin. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka itu butuh validasi. Iya benar. Bener kan? Apalagi orang yang di toxic relationship itu butuh validasi. Kalau mereka nggak didengerin, mereka makin nggak punya teman. Mereka makin merasa kayak, ya kalau gue cerita juga teman-teman gue capek. Jadi dia akhirnya mendem, dan itu kan malah bikin secara mental health gitu kan. Iya. Anak jaksel gitu kayak gak baik kan gitu. Karena ya gue bikin temen gue juga mental healthnya gak baik gitu dengerin masalah gue. Terus habis itu gue juga gak baik karena harus mendem gitu. Ya kan, gue tuh selalu dengerin mereka gitu. Apapun itu gue dengerin. Tapi gue selalu ngomong kayak gini, kalau gue nggak akan nyuruh lo putus, gue nggak pernah nyuruh mereka putus, kecuali kayak misalkan apa gue putus aja, ya udah putus. Jadi mereka duluan yang kayak Ya, Yang ngasih iya kayak apa gue putus penawaran. aja ya udah putus Lempar kan, lo harus ke tahu. forum. Iya, kayak lempar forum kan. Iya. Ya buat take it aja, ya putus lah anjing, ngapain gitu gitu kan. Iya, sorry ya, Sundanya keluar nih. Tapi lu keren lo, Rev. Maksudnya jarang lo orang yang gak kesel denger cerita. Mulai udah memuji. tahu. Enggak, bukan. Lu gue tanya deh, ada temen lu yang kalau kita kayak ada temen yang punya putus balik, pas lu balik, dia tahu balikan lagi, lu kesel kan? Gue aja males nerimanya lagi, kayak udah dibilang putus, dia balikan lagi, dah gue males loh nerima kayak gitu. Itu gue capek banget. Iya, tapi dia mau, bro. Kalau gue dah selalu Kalau gue, karena gue udah pernah di fase itu, pernah di toxic relationship itu, jadi gue udah ngalamin. Ya gue butuh validasi, mereka butuh validasi. Mereka cuma butuh didengerin aja. Gue selalu bilang, ya udah, kalau lu nggak mau putus, lanjutin aja sampai lu hancur, sampai lu patah hati, sampai lu ngerasa lu mati rasa. Tapi jangan nyalahin orang lain kalau akhirnya lu mati rasa. Kayak ya udah, itu konsekuensi dari apa yang lo pilih gitu. Nanti tiba-tiba lo pacaran sama orang lain pas lo mati rasa, terus tiba-tiba lo putusin cuma karena ya gue nggak punya rasa lagi sama dia. Kayaknya gue udah mati rasa dari hubungan sebelumnya lah. Itu lo bodoh namanya. Jangan, makanya silakan pacaran sampai lo capek. Sampai lo udah pengen nyerah, give up, dan lo akhirnya beneran give up, nyerah. Ya udah, baru lo kebuka matanya. Karena gue juga gitu. Gue harus nyerah dulu, gue harus kayak oke, gue gak bisa nih, gue harus ngomong putus. Baru tuh kayak, walaupun gue nangis dulu seminggu. Boleh lu nyerah ya? Asal jangan 10 tahun juga. Iya. Gila tuh. Tapi gue galau cuma seminggu 2 minggu sih. Itu cewek mau cowok. Kalau gue merasa mungkin ya,
Karena galaunya sakit hatinya gue itu ketika udah hubungan. Nah, itu dia. Gue ngerasain sakit hati luar biasanya itu pas hubungan itu yang gue sabar mupuk. Karena banyak putus nyambung juga kan tuh. Jadi Iya. udah agak biasa lah. Iya, udah kan? biasa gitu. Tapi Makanya. cara lu move on dari hubungan yang toksik itu, Cara gue move on itu gue Marvin mau minta saran. Marvin belum move on ya? Belum. Dari kapan Vin, gue sih bisa sebutin nih sekarang. Tapi kayaknya enaknya lo deh yang Ya jawab. kalau gue sih dia hampir 5-6 tahun lah belum move on. Kameramen gua juga. 2018 guys. Oke, Marvin jomblo di sini. Anda dari tahun berapa, Bro? 97. Tapi gue tuh karena nggak tahu ya, bukan karena toksik, mungkin karena pengalaman sih, momen sama dia terlalu ya, cinta. mungkin terlalu cinta dan juga kadang-kadang gua, Habis cintanya di orang itu ya. ya membanding-bandingkan juga sih itu salah. Itu toksik itu. Ya makanya yaudahlah. Wah, gue benci banget tuh dibanding-bandingin. Ya makanya dia Tapi gue nggak pernah membanding-banding pasangan gue, walaupun gue dikepung gue udah cukup tahu diri gue aja. Oh dia nggak kayak gini ya udah. Ya tetap aja itu Ya, tapi sakit, sakit. Vin. Yes. Karena mungkin karena pacar pertama gue lah. Pacar pertamanya Marvin, tolong komen dong. Udah nikah dia. gue mau ngomong takut. Udah punya anak. Gue mau ngomong takut. Tapi Vin gue juga punya penyesalan kayak gitu lagi. Kenapa? Dulu gue punya pacar waktu putus nyambung sama dia itu kan. Oh sempet juga kayak Ya, main juga. Iya, gue sempet pacaran sama orang lain. Itu orang baik banget, sumpah demi Allah. Itu orang ter-effort yang pernah ada di hidup gue sebelum Mas Jawa. Mas Jawa. Mas Jawa Ya pernah ngeliat. Pernah ngeliat. Mungkin lu. Woi, Kira lu tuh. itu kumis lu udah mau senyum aja. Lepaskan kumisku. Jadi dia itu sampai rela beliin gue obat. Rumah kita tuh jauh, beda desa dan jauh banget. Dia beliin gue obat malam-malam, nyamperin gue cuma buat ngasih obatnya gitu. Jam 10 malam hujan-hujanan. Dan dia cuma ngasih terus balik lagi. Terus kalau gue nggak pengen makan, itu zaman-zaman SMA kan yang kayak gitu kan kayak udah so sweet banget kan. Terus habis itu pas gue gak mau makan, dia benar-benar ngajak gue keliling dari ujung ke ujung cuma buat nyari apa yang gue mau. Terus habis itu nyariin gue legging warna putih karena gue dulu mayoret kan. Jadi kayak gue lupa gue harus pakai legging dan gue belum beli legging. Akhirnya dia nyari ke teman-temannya sampai jam 11 malam baru dia kasih ke gue buat gue besoknya tampil. Terus gue selingkuhin Ini gila sih. sama yang 10 tahun ini. Gue lebih milih yang 10 tahun ini. Masa lu memang kayak gitu kan? Masalah tuh emang kayak Ya. gitu. Namanya juga masih anak SMA, pembelaan dikit. Tapi orangnya sekarang udah nikah dan gue turut bahagia atas Bro, pernikahan. semoga lu bahagia. Ya, Wah, bro. enggak, dia bahagia banget. Dia bahagia banget sama istrinya. Gue Lepas dari lu. Bisa lepas dari lu. Tapi dia bahagia banget. Gue ngelihat story-storynya dia, ya Allah, masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Gue syahadat deh ngeliat dia. gue juga bahagia liat dia nikah. Iya. Seneng. Cuma Seneng kan? gue tuh tidak bisa move on tuh, belum bisa melupakan momen-momen itu. Momen apa tuh, Vin? Ya momen bersama ya. Dia kan Bersama dalam beda 2 tahun sih dia di atas gue. bersama dalam Ya gue seneng yang memang. Weh, bersama dalam apa? Apa nih? Bersama apa? Bersamamu kita. Tapi ya memang gitulah. Makanya belum bisa lah. Gak apa-apa, Vin. Semua Ada sih ada deket, cuman tahu sama satu sama lain dulu. Udah kata lu bilang komunikasi, gue udah komunikasi. Bumble lo mainnya. Bukan. Ada pokoknya ada. Cuman udah komunikasi aja gitu. Oh gitu. Gue kira ketemu di Bumble gitu kan. Karena jujur tuh menyakitkan kan. Gue makanya jujur dari awal. Iya. Gitu. Kalau mau dia mau ya udah jalanin dulu aja. Mas Jawa? Bukan dari Bumble tapi satunya lagi. Oh, Iya. Vin. Iya, itu dia. Siapa? Mas Jawa. Oh itu. Oh iya. Iya Mas Jawa. Apa dari aplikasi hijau? Oh. Dia pemainnya. Wow. Player. Pro. Jangan-jangan kita pernah swipe right juga kali. Ketawanya begitu anjing. Kelihatan Pernah di di swipe depannya right. doang. Pas dicek lah, iya ya. Mas Jawa nih. Mas Jawa nih. Coba cek tuh denger lu Sen. Nah, apa dong? Dia Mas Cilodong. Iya. Ya. Aduh. Tapi tuh setelah lu tahu hubungan lu toksik nih,
Menurut lu, kalau lu punya saran nggak? Lebih baik hubungan ini diudahin aja atau kita diomongin lagi nih bareng-bareng, diperbaiki lagi hubungannya? Udah bang. Lu yang mana tuh? Gak ada. Dengar kalian yang punya hubungan toksik, udah aja lah. Udahan aja kayak yang tadi gue awal bilang. Kalau misalkan lo sama gue nih, jangan deh dia punya pacar, lo sama gue. Nah, Ya boleh. Gue takutnya nanti ceweknya tiba-tiba apa tuh maksudnya? Bawa dia yang kenal. Gak sama lo. Tapi dia mau. aman. Iya dia tadi mau ya. Mbak. Aman, bro. Ini lihat ya, bukan saya mau, saya udah langsung klarifikasi. Mohon pengertiannya. Ini saya langsung klarifikasi nih. Misalkan gue sama Lovin, kita Sorry ya. sorry ya. Misalkan gue sama Marvin kita udah pacaran, terus ternyata kita toksik, berusaha kan diperbaikin tapi ternyata tetap. Terus habis itu beneran pisah. Kalau kita balik lagi itu tuh habitnya bakalan sama, gue yakin banget bakalan sama. Jadi daripada lo capek-capek buang waktu lo dengan kemungkinan habit yang sama, kecuali dia amnesia deh, lu amnesia atau gue amnesia yang kayak bisa tiba-tiba berubah 180 derajat gitu, gue nggak ngerti. Ya mungkin bisa, tapi kalau misalkan emang masih kayak gitu-gitu aja, mendingan jangan. Kayak udah stop, lo tuh worth it buat orang yang pas, cocok. Kasih. Jangan ngerasa diri lo nggak worth it. Gila. Bener, kayak lo tuh Vin, pantas dicintai. Lu worth it, bro. Lu berhak buat move on juga. Iya Vin, lo tuh masih terjebak nostalgia. Vin, nomornya ada kan? Nomornya ada, Vin. Kayaknya gue yang butuh obat kali ini. Tuh, kasih lah. Makanya gue tanya lu obatnya apa. Kalau cocok oke. Gitu. Ya pokoknya pisah aja. Ngapain lah dipertahanin kalau emang udah nggak selaras mah. Capek. Kalau udah nggak sejalan mah Ngapain? Apalagi dipikirin sampai bertahun-tahun. Udah tahu nggak bakalan bareng lagi. Udah nikah lagi ya. udah nggak sih? ditinggal lagi. Udah punya anak kan tadi katanya. Oh. Punya anak kan? Udah. Itu anaknya. Oh dia ya. Gue tahu arah lo mau kemana tadi. Dia tuh gak tau. Gue tahu juga mau kemana. Gue udah mau jawab tadi nggak dia malah. Lu jangan gantengan ya. Iya. Wah. Bro, Tapi otak lu gue tahu gua anjing. otak gua itu otak lu aja kali. Gua mau ngomong itu, bro. Kepala kalian itu sama isinya. Dia lebih hancur. Dapat. Ya gitulah. Makanya nantilah kalau misalnya ada yang bisa buat gue move on. Ada ini, semoga yang ini bisa. Ya. Lu tahu? Hah? Lu tahu? Tadi kan gue bilang di awal. Oh, Gue cerita. gak dengerin Vin, parah banget ya. Dia fokus ngunyah permen tuh. Gue cuma angin lalu ya buat lo di. Lu gak usah spill. Gua mancing aja. Semoga yang ini buat mbaknya yang lagi dekat sama Marvin, tolong sembuhin ya, kasihan. Gak usah deh, jangan nyembuhin orang yang lagi sakit. Biarin Iya, aja dia. Biar gue sembuh sendiri. Kasih aja obatnya. Iya, Pak Golam. Lo berusaha ada aja, tapi kalau dia nggak sembuh tinggalin. Gila, ngapain lo lama-lama sama orang yang nggak jelas. Digantung, mau banget digantung. Iya, iya. 2024 masih digantung, back burner loh. Back burner banget gitu. Doain aja ya guys, gue jadi lebih baik lagi nanti gue. Iya. Iya. Gak bisa ngomong gue. Iya. Sekarang ya gitu dulu aja. Daripada jadi second choice. Nah itu gue nggak mau jadi second choice. Yang gue deket itu jadi second choice, gue nggak mau gue. Gue pernah lagi jadi second choice. Oh iya. Ya, sering banget gue dapet. Pengalaman lu lebih jago daripada Marvi. Iya, karena karma is real bro. Gue bener-bener udah hatam banget jadi back burner, jadi second choice gitu. Sumpah, sampai gue dideketin sama cowok. Itu tuh ternyata dia pengen pacaran sama gue buat deketin sahabat gue. Terus akhirnya pacaran sama sahabat gue. Anjing sih itu. Banyak kayak gitu. Temen gue juga Banyak gitu. Banyak. Banyak banget kan. Emang Nah, anjing nih gitu. buat cowok-cowok kayak gitu, ih gila ya lo ya, kayak ini hati bukan untuk disakiti. Parah sih cowok deketin, misalnya mau deketin pasangan cewek yang ini, tapi lu deketin temennya dulu. Iya. Karena biar temen lu Iya, tuh. iya. Anjing sih. Itu parah banget. Lu menurut gue banci, tau gak sih kayak Iya. gitu? Maksudnya Ngomong dari hati anjing. Ngomong dari hati. Karena gue kesel aja kalau ada yang kayak gitu. itu banci. Banci nggak menurut lo? Banci Maksud lah. gue kayak gentle lah, lo kalau suka sama teman gue deketin teman gue langsung lah, ngapain dari gue? Tuh denger Nan, ada teman gue dulu, ada. Cuma nanti lah pas off camera ini gue jelasin. Yang mana nih? Oh, Ada. gue Terakhir nih. Gimana cara lu meyakinkan diri bahwa nggak semua hubungan itu akan berakhir toksik? Nah, gimana cara lu akhirnya ngebuka diri lagi dan berani jalani hubungan itu lah? Gue percaya bahwa
gue berhak untuk dicintai sih. Itu jawaban paling bener sih. Gue percaya itu. Setelah gue telah kembali hubungan gue di masa lalu, ternyata gue belum mencintai diri gue sendiri secara sepenuhnya. Dan itu yang bikin gue akhirnya ngerasa gue tidak pernah cukup untuk dia, tidak sampai ke value yang dia mau. Padahal menurut gue itu adalah hal yang udah gue usahain mati-matian. Jadi gue butuh cinta yang sama, yang selaras gitu, setara gitu. Karena kalau menurut gue hubungan setara itu benar adanya. Karena setara itu bukan secara finansial aja, Benar. tapi secara pemikiran, secara itu dia. Knowledge. Iya. knowledge, semuanya itu harus setara. Kalau lo, dan bukan berarti secara setara lo ketika dia 70 lo nggak harus 70 juga, enggak. Ketika dia 70 lo bisa jadi 30-nya. Ketika lo kalau dia lagi Sebaliknya lah ya. Sebaliknya lah kayak ya. gitu. Nggak bisa selamanya hubungan sama terus kan. Tapi setidaknya setara lah secara pemikiran dan perasaannya. Biar apa? Biar ada timbal balik ya. Biar apa? Biar lo nggak merasa bahwa lo kekurangan cinta dan kasih sayang. Biar saling melengkapi juga kan. Saling melengkapi. Jadi cintai diri kalian sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Itu tuh bener adanya. Karena kalau misalkan kalian belum cinta sama diri kalian sendiri, kalian nggak bisa mencintai orang lain. Guys, kesimpulan langsung dari Ref. Gue gak bisa ngomong lagi. Udah terlalu deep yang dia ceritain. Jadi paling ya simpel dari gue sih, kalau lu punya hubungan toksik yang kayak Ref rasain, kayak ada sentiment kayak Nanda, ada yang maunya dikarungin. Apa dikarung? Apa tadi? Boneka. Hanya disarungin, Dipajuin. dibajuin. Lu mending stop deh. Atau yang gak bisa move on atau membanding-bandingkan. Lo juga Ya, toksik. ya sih. Itu diri gue sendiri. Tadi mereka berdua menganggap mereka tidak toksik, padahal mereka toksik, guys. Gue membongkar nih pria-pria ini. Gak ada orang gak pernah punya hubungan gak toksik itu menurut Ya. gue gak ada. Iya, pasti ada toksik. Pasti ada toksik ya. Akhirnya gue tahu ternyata gue toksik ke diri gue sendiri. Betul. Jadi guys, untuk kalian yang nonton, Serius dari lu sendiri nih. iya, gua. Iya. Betul, sekarang ke gua dulu lah. Ya. Kan cintai diri sendiri dulu. Ya kan? Iya dong. Gue mau ngomong nanti aja lah. Boleh nih. Boleh apa? Ku akhirin. Oh, iya. Soalnya kan udah sejam lebih ya ini take. Wah gila, kita udah 40 jam di sini. Iya. Soalnya kalau ngebahas toxic relationship bang, Nggak bakal dalam habis. banget. Harusnya jam 2 pagi sampai jam 4 pagi gitu ya. Malam-malam kan biasa tinggi banget tuh ilmu orang. Cara membahas. Sambil ngapain tuh biasanya? Ya, nyebat, kacang, ngobrol. Gitu. Terus ngapain lagi? Ya minum, emang lu pada haus. Lu pada gak haus? Kalau gue sih haus ya. Ya haus sampai minum. Haus sambil minum. Mas- Sempat makan kacang gak pakai minum. Mas ini Mas haus terus. Haus terus ya. Haus kasih sayang ya mas? Ya oh iya. Mas, ayo Mas. Oh kan dia. Oke. Paling gitu sih yang bisa hari ini kita sampaikan guys tentang toxic relationship. Jadi toxic relationship itu kalau kalian punya hubungan kayak kami lah, tolong kalian berhenti, benerin diri kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri, dan coba menjadi lebih baik lah, versi terbaik kalian, ya kan? Karena kalian pantas untuk dicintai. Nah itu guys. Nah itu tadi kayak ngobrolan kita tentang kehidupan toxic relationship. Jadi thank you buat lu semua yang lagi udah nonton. Jangan lupa tombol subscribe, aktifin lonceng ya. Iya dong. Oh benar. Gue takut lupa. Biar kering-kering ya. Iya. Dan juga jangan lupa untuk share video kita ke teman-teman kalian biar orang tahu bahwa podcast ini tetap ngobrol yang hal-hal yang random gitu. Seru. Ngalir aja. Ngalir aja. Ini obrolan random banget sumpah. Iya sih. Ya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya ngebuat bahas hal seru, inspiratif, kocak hanya di Pojokan Random. Karena kita gak bakal diam. Bahasa random. Thank you Ref, udah datang. Thank you guys.